Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai keterampilan dasar mengajar 3. Kami beranggotakan saya, Nyimas Anissa Milenia Putri sebagai moderator, Kartika sebagai penyaji, Syarifah Raguan sebagai penyaji, Den Ramadhani Patmika sebagai penyaji, Yunisa Ayu Lestari sebagai penyaji, Erik Ismawati sebagai notulen, Amelia sebagai penyaji, dan Nabila Nurul Fadilah sebagai penyaji. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar 3, yaitu keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan mengelola kelas. Baiklah, yang pertama itu ada definisi keterampilan memberikan penguatan yang akan disampaikan oleh Kartika. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, menurut Hasibuan dan Muegiono dalam Munasiro pada tahun 2017, halaman 47, penguatan atau reinforcement adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Kemudian Mulyasa dalam Ajdiani dan Rusliani pada tahun 2017, halaman 39, mengemukakan bahwa penguatan merupakan respon positif yang dilakukan guru terhadap suatu perilaku peserta didik yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Dan yang selanjutnya, Wina Sanjaya dalam Roshid Ain Nur pada tahun 2015, halaman 26, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon bersifat verbal ataupun non-verbal, merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, dan bertujuan untuk memberikan informasi atas umpan balik atau feedback bagi siswa. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan memberikan penguatan adalah respon positif yang diberikan oleh guru terhadap sikap atau penguatan peserta didik yang dapat memungkinkan terulang kembali atau meningkat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kartika. Selanjutnya yaitu ada tujuan penguatan yang akan disampaikan oleh Erin. Kepada Erin kami persilahkan. Baiklah, saya Erin Ismawati akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari keterampilan memberi penguatan. Adapun yang pertama, untuk meningkatkan perhatian siswa. Perhatian siswa sifatnya tidak menetap, kadang-kadang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki kewajiban profesional untuk selalu membangkitkan perhatian siswa. Sehingga pada saat perhatian siswa mengalami penurunan, maka melalui pemberian penguatan yang tepat, baik jenis penguatannya maupun saat atau waktu pemberiannya, maka perhatian siswa diharapkan akan meningkat lagi. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Selain perhatian yang biasa mengalami kondisi fluktuasi, kadang-kadang tinggi, sedang, dan rendah, ialah motivasi. Dalam kaitan ini, guru pun memiliki kewajiban yang sama seperti halnya keharusan membangkitkan perhatian, yaitu bagaimana agar motivasi siswa bisa terus terjaga sehingga selalu memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Dan yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa belajar. Adapun yang dimaksud dengan memudahkan belajar siswa bukan berarti materinya dipermudah, akan tetapi melalui perannya sebagai fasilitator pembelajaran, guru mampu mengelola lingkungan pembelajaran atau sumber pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa secara maksimal, sehingga menjadi jalan kemudahan bagi siswa untuk memahami terhadap materi yang sedang dipelajarinya. Dan yang keempat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa.
Kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap siswa merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam proses pembelajaran belajar. Sebaliknya, perasaan khawatir, ragu-ragu, takut salah, merasa minder, dan sifat-sifat lain yang sejenis sangat tidak baik dimiliki oleh siswa. Pembelajaran secara khusus dan pendidikan pada umumnya harus mampu menumbuhkan semangat belajar yang tinggi, bergairah, keinginan kuat untuk berprestasi, dan yang paling penting, percaya diri pada kemampuan sendiri. Dan yang terakhir, untuk memelihara iklim kelas yang kondusif. Suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan dinamis akan mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Melalui penguatan yang dilakukan oleh guru, suasana kelas akan lebih demokratis, sehingga siswa akan lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, berbuat, mencoba, dan melakukan perbuatan-perbuatan belajar lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Erin yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya itu ada jenis penguatan yang akan disampaikan oleh Syarifah Raguan dan Dian Patwika. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Syarifah Raguan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk atau jenis penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau respon belajar siswa yang disampaikan melalui bentuk kata-kata atau lisan atau kalimat berupa ucapan. Contoh dari penguatan verbal bisa berupa bentuk-bentuk pujian, misalnya, "Baik sekali, luar biasa," "Kamu luar biasa," atau "Makin lama belajar Anda nampak lebih disiplin," dan lain-lain. Baiklah, di sini saya Dian Ramadhani Padwika akan menjelaskan terkait bentuk atau jenis dari penguatan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Erin terkait dengan jenis penguatan verbal, dan di sini saya akan menjelaskan jenis atau bentuk penguatan nonverbal. Teman-teman sekalian, yang kita tahu bahwa nonverbal ini merupakan kebalikan dari verbal. Kalau verbal penguatannya atau respon terhadap perilaku siswa itu tuh melalui kata-kata. Nah, sedangkan nonverbal ini tidak melalui kata-kata, melainkan respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan atau isyarat-isyarat tertentu. Nah, contohnya itu seperti mimik, gerak mendekati, sentuhan, kemudian kegiatan menyenangkan, pemberian simbol atau benda-benda, dan kemudian juga penguatan tidak penuh. Nah, saya akan mencontohkan dari mimik. Seperti guru memberikan wajah yang ceria, selalu senyum, dan mengacungkan jempol ketika siswa berhasil terhadap pekerjaannya, seperti itu. Kemudian gerak mendekati. Guru mendekati siswa, duduk-duduk bersama siswa, kemudian dikombinasikan dengan lisan seperti "bagus sekali," seperti itu kan. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan yang contohnya nonverbal. Kemudian juga sentuhan seperti menjabat tangan, memeluk siswa, kemudian menepuk. Nah, hal ini juga merupakan penguatan nonverbal ketika siswa sudah melakukan pekerjaannya, contohnya. Kemudian pemberian simbol atau benda. Nah, biasanya kan anak-anak itu setelah mereka berhasil mengerjakannya diberikan bintang seperti itu. Nah, itu merupakan penguatan melalui simbol atau benda. Kemudian tanda checklist dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penguatan tak penuh. Nah, penguatan tak penuh ini nih contohnya respon yang sebagian perilakunya tuh belum tuntas, seperti itu. Misalnya anak tuh belum menyelesaikan tugasnya. Nah, guru bisa memberikan penguatan seperti, "Wah, nak, jawabannya sudah benar, tapi coba dilengkapi lagi." Nah, hal ini membuat siswa akan tersadar dan terpikir bahwa dia belum menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Raguan dan Dian Ramadhani Fatwika. Yang selanjutnya adalah prinsip penguatan yang akan disampaikan oleh Amelia. Kepadanya kami persilakan. Saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip penguatan. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Setiap pemberian penguatan baik secara verbal maupun non-verbal harus disertai ketulusan dan keikhlasan
semata-mata untuk menghargai siswa. Kehangatan sikap guru sendiri dapat ditunjukkan dengan suasana, mimik, dan gerak badan. Kehangatan sikap guru menjadikan penguatan yang diberikan lebih efektif terhadap siswa. Misalnya dengan mimik yang gembira saat mengajar, suara yang meyakinkan siswa. Selanjutnya keantusiasan. Sikap keantusiasan sendiri dalam memberikan penguatan dapat menstimulus siswa untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Antusias guru dalam memberikan penguatan akan mendorong munculnya percaya diri pada siswa, di mana siswa yang menerima penguatan akan merasa senang dan puas, sehingga akan lebih mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Selanjutnya yaitu kebermaknaan, di mana penguatan diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa, sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberikan penguatan. Setiap jenis bentuk penguatan yang diberikan, baik melalui kata-kata maupun bentuk penguatan yang lainnya yang sejenis, harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penguatan itu akan bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu menghindari respon negatif. Dalam setiap proses pembelajaran, sering terjadi proses dan hasil belajar siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Dalam memberikan penguatan, sebaiknya guru harus menghindari dari respon-respon yang bersifat positif, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata kasar, hinaan, cemoohan, dan isyarat yang dapat menyudutkan siswa dan mengakibatkan siswa down dan tidak ingin belajar lagi. Terima kasih kepada Amelia yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu ada definisi pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang definisi keterampilan pengelolaan kelas, di mana yang pertama itu menurut Syafil Bahri tahun 2015, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menurut Iskandar dalam Dayashi tahun 2019, pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu ada Ade Rukmana dan Asep Suryana dalam Dayashi tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan kelas adalah segala sesuatu yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dan dapat disimpulkan dari 3 pendapat di atas bahwa pengelolaan kelas ada lebih menitik beratkan kepada penciptaan suasana belajar yang efektif. Hal ini dikarenakan belajar tanpa suasana yang efektif dan mendorong siswa untuk belajar akan menjadikan siswa merasa terpaksa untuk belajar di dalam kelas. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu ada komponen pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Yunisa Ayu Lestari. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya Yunis Anissa Milenia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan. Di dalam bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan kelas ini terdapat model tindakan. Yang pertama ada preventif. Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran.
Nah, ada beberapa upaya atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mendukung terhadap tindakan preventif ini. Antara lain yang pertama adalah tanggapan atau peka, yang kedua adalah perhatian. Selanjutnya yaitu ada represif. Nah, represif ini adalah keterampilan represif tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan, seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Keterampilan represif sebagai salah satu unsur dari keterampilan pengelolaan kelas. Maksudnya adalah kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku yaitu setiap tingkah laku itu dapat diamati. Nah, oleh karena itu, bagaimana ketika tingkah laku yang muncul itu bersifat positif, maka tentu guru harus memberikan respon positif agar kebiasaan baik itu lebih kuat dan dapat dipelihara oleh si anak. Sementara bagi anak yang menunjukkan perilaku yang kurang baik, guru dapat dengan segera mencari-cari penyebabnya apa dan mengingatkan anak tersebut untuk tidak lagi mengulangi perilaku tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan kelompok. Pengelolaan kelompok yaitu untuk menangani permasalahan hendaknya dilakukan secara kolaborasi dan keikutsertaan berbagai komponen atau unsur yang terkait. Dan yang terakhir ada diagnosis, yaitu suatu keterampilan untuk mencari tahu atau mengidentifikasikan unsur-unsur yang menjadi penyebab munculnya gangguan-gangguan tersebut, maupun unsur-unsur yang akan menjadikan kekuatan bagi peningkatan proses pembelajaran. Terima kasih. Yang kedua itu adalah peran guru. Nah, guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua adalah membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas dan memahami siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah menimbulkan rasa percaya diri, yaitu semua warga sekolah terutama siswa merasa memiliki kewajiban untuk melibatkan diri, menaati terhadap tugas atau aturan, serta membangun tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan. Nah, ini pada poin ketiga yaitu tentang kebiasaan yang harus dihindari oleh calon pendidik atau pendidik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari yaitu pertama ada campur tangan yang berlebih dari guru. Nah, pada poin campur tangan yang berlebih ini, yaitu biasanya guru itu terlalu berlebihan memberikan komentar kepada muridnya, seperti misal muridnya materi pada hari itu tentang menempel bentuk geometri. Nah, tetapi muridnya itu tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh guru. Dia biasanya mengembangkan kreativitasnya, seperti misalkan yang dicontohkan itu gambar rumah, tapi murid tersebut membuat kreativitas yang lain, yaitu seperti dia hendak membentuk sebuah gunung, membentuk pemandangan. Nah, seharusnya guru tidak diperbolehkan untuk mengomentari terlalu berlebihan, tetapi biarkan anak untuk berkreativitas sesuai dengan imajinasinya. Kemudian kebiasaan yang kedua yang harus dihindari yaitu kesenyapan. Nah, kesenyapan yang dimaksud di poin ini yaitu keterampilan mengajar yang diharapkan dapat membangkitkan perhatian dan juga motivasi siswa.
Tetapi kesenyapan yang perlu dihindari oleh pendidik yaitu seperti memberikan komentar yang terlalu banyak, kemudian memberikan instruksi yang juga berlebihan, kemudian memberikan pengarahan yang tersendat sehingga kesenyapan tersebut mengakibatkan informasi yang diberikan tidak utuh, kemudian siswa akan menjadi terganggu pada suasana di kelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaktepatan. Nah, ketidaktepatan di sini itu maksudnya seorang guru atau pendidik itu tidak mentaati peraturan atau juga ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Misalkan yaitu tidak datang tepat waktu, kemudian waktu pulang itu tidak tepat, kemudian tidak mematuhi janji atau tidak menepati janji yang telah diucapkan. Kemudian banyak lain halnya yang menunjukkan itu kepada tidak kedisiplinan dari seorang guru. Kemudian yang keempat yaitu adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan di sini yaitu maksudnya itu guru saat menjelaskan itu dia menyimpang dari materi yang telah disampaikan. Misalkan pada hari itu dia menjelaskan tentang kehidupan dari cerita yang disampaikan. Nah, tetapi dia menyimpang ke cerita yang lain. Nah, jadi pesan yang akan disampaikan pada saat itu tidak tersampaikan karena guru terlena untuk membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pada saat itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bertele-tele. Nah, kebiasaan bertele-tele ini biasanya sering digunakan oleh guru pada saat guru tidak tahu lagi ingin memberikan materi apa atau kata-kata yang disampaikan itu terbatas. Nah, kebiasaan ini seperti yaitu mengulang materi, kemudian mengulang kata-kata yang diucapkan, sehingga anak itu menjadi bingung dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian biasanya bertele-tele ini kebanyakan guru tuh memberikan penyampaian materi itu biasanya terlalu berlebihan, kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Seperti misalkan pada saat itu guru hendak menyampaikan materi tentang hewan peliharaan. Nah, tetapi karena waktu masih panjang, kemudian guru tidak tahu lagi akan berbuat apa, karena dia terbatas kata-kata, kemudian terbatas kegiatan. Nah, disitulah dia bertele-tele mengulang kembali apa yang disampaikan, kemudian terlalu menyimpang. Itu juga bisa mengakibatkan anak menjadi bingung dalam menerima materi yang hendak disampaikan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.